Ini kan tentu ada kerusakan infrastruktur dan sebagainya. Kira-kira kerugian yang dialami oleh warga masyarakat itu berapa untuk yang dicatat oleh BPBD Kabupaten Kalau Melaka? kerugian sementara ada, tetapi secara keseluruhan belum, karena kita baru surati kepala desa yang terdampak itu untuk menyampaikan laporan secara rinci terkait kerugian. Jadi apa yang penyebab yang banjir itu menyebabkan apa yang rusak. Itu yang pertama. Tetapi secara kasat mata kita bisa sampaikan itu kerugian itu miliaran rupiah. Untuk sementara. Tetapi yang berikut terkait itu desa terdampak. Ya. Hasil press release kemarin itu kita 29 desa 6 kecamatan. Itu karena tergantung data yang baru masuk. Hari ini ada ketambahan lagi dari Melaka Tengah itu desa Suai. Terus dari Melaka Tengah desa Suai. Terus dari Weliman itu ketambahan Aitimuk. Aitimuk kepala desa baru kasih masuk. Oleh karena itu kita ketambahan 2 desa. Dari sini terus ada 4 desa dari Melaka Timur. Tadi Ibu Camat baru bawa tadi. Oleh karena itu sementara posisi 35 desa. Nah, 35 mencakup sudah 7 kecamatan. Masih bisa bertambah karena kita masih melalui media online grup kita umumkan untuk para kepala desa yang terdampak banjir itu segera masukkan laporan. Jadi masih bisa bertambah. Itu yang kedua berkaitan dengan penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi ini kira-kira berapa ribu yang? Penanganan pengungsi untuk sementara itu yang kita pusatkan di posko kabupaten itu ada 7 titik sampai kemarin, tambah 1 8 di posko SD titik pengungsi SD Kamanaksa. Terus di titik pengungsi 08 kompleks kecamatan Melaka Barat. Itu dia melayani titik pengungsi di SD Bisikama 1 dengan gereja Lesleon. Ada beberapa titik yang mereka buka secara pribadi dan ada LSM yang ini, tapi tidak koordinasi dengan kita, jadi itu kita anggap belum resmi. Oleh karena itu untuk sementara titik pengungsi 2 itu penanganan poskonya di posko 08 Melaka Barat. Kita buka dapur umum di Badan Penanggulangan Bencana sampai dengan hari ini, siap makan minum, terus kita distribusi ke masyarakat korban pengungsi. Sesuai hasil konfirmasi tadi ke saya lagi, sekitar 50 orang lagi diungsikan dari desa Wan Mane. Sementara kita sudah tambah di SD Biskam 1. Ini kira-kira data yang pengungsi ini itu ada berapa ribu yang secara estimasinya untuk data sementara? Pengungsi terakhir sampai dengan keadaan kemarinnya ini. Nanti kita kunci data hari ininya, dia besok. Jadi sebentar jam 5 itu kita kunci terakhir yang sampai dengan hari ini. Ini data dari anak-anak pulau data. 5.271. Itu dari 35 desa 7 kecamatannya. Belum. Ini yang bisa kita evakuasi saja. Oh ya, oke. Yang sudah ditempatkan di 8 pos Ya, titik yang ini? sudah ditempatkan di 9 titik. Itu yang sudah resmi. Titik pengungsi. Ya, yang sudah resmi menjadi tanggung jawab posko penanganan banjir di Kabupaten Melaka. Yang berikut terkait dengan ketersediaan stok pangan ini. Kalau ketersediaan stok pangan dengan antusiasmenya dari masyarakat peduli itu sudah cukup banyak. Lihat sendiri di dalam. Terus lewat dana biaya tak terduga dari pemerintah daerah, dana tanggap darurat, kita sudah siapkan gudangnya untuk tinggal datanya oke, kita bantu. Terus lewat pemerintah daerah juga kita akan cairkan beras cadangan Pemdas di Dolok atau buah. Semua prosedur mekanismenya saya sudah kasih ke dinas sosial, tinggal mereka urus administrasi pelengkapnya, termasuk jumlah masyarakat pengungsi yang terkorban. Karena di sana itu harus ada data real, by name, by address. Orang ini nama siapa, dia ada di mana. Sehingga mereka anfrak itu beras cadangan itu sesuai dengan jumlah data yang ada. Kalau kita kasih garis umum, tidak akan anfrak. Oke, sedikit dari saya. Ya. Ada beberapa daerah yang rawan banjir itu, ada beberapa masyarakat yang tidak ingin mengungsi. Nah, jadi itu tindakan dari Badan Pengelola Bencana itu seperti Jadi apa? begini,
Kalau yang untuk tidak mau mengungsi itu hampir semua. Hampir semua. Masyarakat Melaka itu kalau kita evakuasi mau mengungsi tidak mau, sampai mau ribut dengan petugas. Oleh karena itu melalui penanggung jawab evakuasi dalam hal ini Pak Kapolres dan Pak Dandim, kemarin kita konferensi pers Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres itu menyatakan untuk evakuasi ditutup di akhir kemarin sore. Tetapi kita memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat terdampak untuk secara pribadi datang kalau mau diungsikan. Kebutuhan yang paling urgen yang dirasakan atau yang paling urgen saat ini pengungsi rasakan itu apa? Yang kebutuhan yang paling urgen itu yang pertama makan minum. Makan minum. Untuk kebutuhan bayi seperti popok dan lain sebagainya apa masih tersedia? Itu untuk bayi juga sangat penting. Oleh karena itu kita sudah koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Untuk sementara sesuai arahan Pak Penjabat Bupati lewat Dinas Kesehatan menempatkan setiap titik pengungsi itu satu orang dokter dengan tenaga medis dengan persediaan obat-obatan. Nanti sesuai hasil identifikasi di lapangan sakit apa nanti akan disiapkan. Dan untuk sementara stoknya masih cukup. Bagus, ya. Kita nanti lihat 1-2 hari ke depan menipis kita akan minta bantuan ke provinsi dan pusat. Kira-kira dengan stok beras yang ada, pangan yang ada itu berlangsung sampai berapa lama itu? Jadi untuk saat ini kita dari posko penanganan banjir 3 kabupaten yang disiapkan stok sekarang itu untuk kebutuhan dapur umum. Untuk dapur umum. Nah, kalau untuk bantuan distribusi ke masyarakat sambil menunggu data yang ada, kita tentukan pengusahanya dia sebagai gudang untuk tinggal kita ambilnya di sana. Tapi untuk dapur umum untuk kebutuhan. Itu cukup karena kita hasil dari bantuan para donatur, terus hasil dari kita siapkan tempat untuk ambil dana dari BPT atau stok gudang kita, Pemda kita, itu juga kita belum ganggu. Untuk prediksi cuaca ke depan seperti apa? Kalau untuk prediksi cuaca ke depan dari ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika itu masih ada kemungkinan untuk ada turun hujan lagi. Oleh karena itu kita tetap mengingati masyarakat yang berada di daerah dataran, terutama di daerah aliran sungai, untuk tetap waspada, untuk tetap hati-hati. Apabila hujan dalam intensitas tinggi dan berlangsung lama, maka berusaha untuk cari tempat perlindungan. Jika itu sudah kembali normal semuanya ini para pengungsi ini, apakah mereka akan kembalikan ke tempat semua? Kalau sudah normal secara ini kita akan kembalikan ke rumah masing-masing untuk mereka bersihkan rumahnya dulu sambil data yang ada kita bantu dengan distribusi bahan makanan. Jadi distribusi bahan ya, makanan setelah mereka sudah kembali itu sambil kita konfirmasi dengan pemerintah desa untuk siapkan datanya. Kerusakan infrastruktur, Pak? Ya, kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur juga banyak. Ada jalan, ada jembatan, ada deker, ada drainase, ada rumah. Malah di beberapa titik lokasi itu banyak rumah masyarakat itu hanyut terbawa banjir. Itu di mana itu, Bapak? Itu di Aintasi, ada 5 desa. Lemudur, Forek Modok, Wederok, Leseleon, Motoulun, Asmak Pijan, terus Oan Mane. Kalau yang lain masih dalam kondisi normal. Bapak, ini ada yang warga ini kan ada yang terkonsentrasi di 9 titik ini. Ya. Nah, tetapi ada juga yang tidak datang. Ya. Nah, tidak datang, tapi ada juga yang berpindahnya ke keluarga. Ya. Itu untuk mereka yang di rumah dan yang pindah ke keluarga itu bagaimana soal pasokan? Jadi untuk mereka yang di rumah dan di keluarga kita minta untuk dibawa ke tempat penampungan, ke tempat pengungsi. Posko. Karena sesuai dengan arahan Bupati dan ketentuan dalam penanganan pengungsi itu yang kita tangani saja di daerah yang terpusat dan menjadi titik utama penanganan pengungsi. Oleh karena itu kalau ada laporan kita sampaikan supaya cepat bergabung ke posko sehingga segala kebutuhan baik makan minum dan lain-lain ditanggung oleh posko. Ini hanya saran saja kalau bisa untuk setiap kali update informasi lapangan kita bisa melakukan update. Jadi update data tiap jam 5 kita kunci. Jam 5. Kalau mau minta nanti silakan ke saya atau ke Pak Daud Kurang di